Halo semua, welcome back to my channel. Kali ini saya akan mengajak kalian jalan-jalan untuk melihat pesona Pulau K, surga yang tersembunyi yang ada di Maluku Tenggara. Let's go! Sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe channel ini. Dan bagi yang belum, boleh ya ditekan tombol subscribe-nya saat ini juga. Jangan lupa tekan tanda loncengnya juga ya. Thank you so much. Penerbangan dari Ambon menuju Langgur ditempuh selama 1 jam 25 menit. Setiap hari ada 2 penerbangan, dan untuk saat ini hanya dilayani oleh maskapai Wings Air. Kota Langgur sendiri adalah pusat pemerintahan Kabupaten Maluku Tenggara, menggantikan Kota Tual sebagai ibu kota kabupaten sejak bulan Juli tahun 2011. Destinasi pertama yang saya kunjungi adalah Goa Hawang, karena letaknya yang sangat dekat dari airport, sekitar 15 km. Goa eksotik yang berada di desa Letvan ini memiliki air yang sangat jernih dan bening sebening kristal berwarna kebiru-biruan. Menurut mitos, batu yang berada di depan goa ini melambangkan seorang laki-laki dan 2 ekor anjing yang dikutuk menjadi batu akibat si pria telah bersumpah serapah di dalam goa ini. Sampai sekarang, gua ini tetap dianggap sebagai tempat suci yang dipakai oleh penduduk sekitar untuk bertapa atau semedi. Selanjutnya ditemani oleh adik Jeki dan pamannya, membawa kami menyusuri pulau-pulau yang ada di seputaran Kota Tual. Pulau pertama yang kami kunjungi adalah Pulau Bayer. Dalam bahasa lokal, Bayer memiliki arti tidak terlihat. Mungkin karena pulau ini kosong dan tidak berpenghuni. Jaraknya juga lumayan jauh, sekitar 1 jam naik bot dari Kota Tual. Perairan di pulau ini sangat tenang dan juga sangat jernih, berwarna hijau toska. Tebing-tebing tinggi yang mengelilingi pulau ini mengingatkan saya pada Raja Ampat di Papua Barat. Di sini kita bisa bebas berenang karena tempatnya sangat sepi, atau kita juga bisa snorkeling, ataupun hanya sekedar mengelilingi seluruh area pulau ini dengan bot. Dan jangan lupa buat foto-foto, karena semua sudut di pulau ini sangat indah. Tidak jauh dari Pulau Bayer ada Pulau Adranan, atau biasa juga disebut Pulau Burung. Pulau ini juga sangat indah dan tidak kalah menariknya. Pulau ini tidak berpenghuni dan memiliki pantai pasir putih yang sangat luas, hampir 2 kali lapangan sepak bola. Nah, ini adalah penginapan saya yang letaknya sangat strategis, berada tepat di depan pantai pasir panjang. Harganya pun sangat terjangkau. Satu cottage yang bisa dihuni oleh 4 orang ini harganya hanya 350.000 per malam.
Jangan kemana-mana ya, karena masih banyak tempat indah di Pulau K ini yang akan kita kunjungi, termasuk melihat burung-burung pelikan yang migrasi dari benua Australia. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu, ada Nyongkei mau nyanyi. Silakan. Pantai Pasir Panjang atau dalam bahasa lokal sini disebut Ngur Bloat terletak di Kota Tual, Kepulauan K Kecil. Pantai di pesisir desa Ngilngov yang membentang sejauh 3 km ini memiliki pasir sehalus tepung. Dan ini merupakan pantai dengan pasir putih paling lembut di Indonesia dan mungkin bahkan di dunia. Selanjutnya kita ke Ohoi Wap untuk melihat pantai yang masih sangat natural dengan hamparan pasir putihnya yang tidak kalah indah dari Ngur Bloat. Wap jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia berarti sumpah. Ohoi Wap berarti kampung yang terbentuk berdasarkan sumpah dari 4 desa, yaitu Ngofar, Wat Ngil, Ohoi Badar, dan Arso. Selanjutnya kita menuju ke Ohoi Letman yang menyimpan potensi pesisir dan laut yang luar biasa dan letaknya tidak terlalu jauh dari pusat kota Langgur. Di sini kita dapat melihat pulau-pulau kecil di sekelilingnya dengan naik speedboat atau perahu-perahu kecil bermotor. Setelah berperahu sekitar 20 menitan, kami pun tiba di lokasi ekowisata bernama Yer Teran Ratut, yang berarti kerang 100 biji atau pulau siput 100 ekor. Tapi maaf, saya pun tidak tahu asal-usul penamaan tersebut. Dari puncak menara pengawas yang cukup tinggi, kita dapat melihat pemandangan yang sangat menakjubkan. Tempat saya berdiri ini adalah puncak menara patung Tuhan Yesus Memberkati yang berada di Bukit Doa, Masbait.
Mas Bait yang terletak 300 meter dari permukaan laut merupakan bukit tertinggi di Pulau Kei kecil. Di bukit inilah setiap tahunnya umat Katolik menjalankan ritual jalan salib menjelang Jumat Agung. Bukit ini juga menjadi simbol toleransi umat beragama, karena bukan hanya umat Katolik yang datang untuk ziarah di sini, tapi tempat ini juga terbuka untuk umum dan semua umat beragama. Yang menariknya adalah Bukit Mas Bait dikelilingi oleh desa yang mayoritas dihuni oleh warga yang memiliki kepercayaan yang berbeda. Meski begitu, tidak ada permusuhan di antara desa-desa ini. Bahkan yang terjadi adalah mereka justru ikut membantu mengamankan Bukit Mas Bait setiap ada perayaan keagamaan besar digelar di sini. Selanjutnya saya akan ke pantai Ngurtafur dan berangkat dari dermaga Ohoi Debut. Tiba di dermaga Ohoi Debut, saya pun langsung mencari bot atau perahu bermotor yang bisa disewa untuk ke pantai Ngurtafur. Setelah nego dan sepakat harga, akhirnya kami pun berangkat dengan menggunakan bot yang lumayan besar, cukup untuk 10 orang. Walaupun cuaca tidak mendukung, angin kencang, hujan, dan ombak yang lumayan kencang tidak menyurutkan semangat saya untuk bisa ke pantai Ngurtafur dan berharap semoga dapat bertemu dengan burung-burung pelikan. Setelah menempuh perjalanan laut selama 30 menit, sekitar jam setengah 2 siang, kami pun tiba di pantai Ngurtafur. Akan tetapi airnya sedang pasang dan akan surut lagi sekitar jam 5 sore. Oh my god! Tapi karena sudah kepalang tanggung, saya memutuskan untuk menunggu saja di Pulau Woha ini, sekalian membayar tiket masuk ke pantai Ngurtafur. Tiketnya seharga Rp200.000 per kapal. Dan surprise, dari kejauhan kelihatan sekelompok burung-burung pelikan sedang berbaris rapih di Pulau Woha ini. Rupanya mereka sedang beristirahat juga di sini. Tak menyia-nyiakan waktu dan sambil menunggu air surut, saya pun mengabadikan pelikan-pelikan ini, tapi tentunya dari jarak yang cukup jauh, supaya pelikan-pelikan ini tidak pergi. Sekitar jam setengah 5 sore, kami pun kembali ke pantai Ngurtafur. Tak ada satupun pengunjung yang datang ke sini, mungkin karena cuaca yang kurang mendukung. Walaupun air laut belum sepenuhnya surut, tapi garis-garis liukan pantai Ngurtafur ini sudah kelihatan dan sangat mempesona dengan pasir putihnya. Pantai Ngurtafur atau dalam bahasa Indonesianya Pantai Pasir Timbul berada di Pulau Woha, dan jika pada air surut membelah laut sejauh 2 km lebih, merupakan pantai pasir timbul terindah di Indonesia. Dan pantai inilah yang menjadi alasan utama saya berkunjung ke Kepulauan Kei di Maluku Tenggara ini. Sekedar info buat yang mau kesini, sebaiknya hindari di bulan Maret sampai Juli, karena pada bulan-bulan tersebut
cuaca di sini kurang bersahabat. Seperti saat saya kesini di bulan Juni, cuacanya sangat tidak bersahabat. Tak terasa waktu sudah menunjukkan jam setengah 6 sore. Sebenarnya saya ingin menikmati sunset di sini, yang katanya sangat indah. Akan tetapi karena cuaca yang tidak bersahabat, kami pun memutuskan untuk pulang kembali ke Langgur. Tak lengkap rasanya kalau kesini tanpa menyantap ikan-ikan segar yang tentunya dimasak dengan bumbu khas dari Pulau K, yang semuanya sangat menggugah selera. Demikian perjalanan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Semoga terhibur dan bermanfaat. Jangan lupa diberikan masukan pada kolom komentar, di like dan share ke yang lainnya. Saya berharap kalian bisa menyaksikan saya lagi pada video selanjutnya. Bye-bye.